Desa Tinombo itu kami dapat aduannya dari masyarakat Tinombo dan camat Tinombo. Kalau tidak salah di awal Maret kemarin kejadian, kalau tidak salah tanggal 12. Nah, setelah kami dapat aduan itu, kewenangannya kami di LH ada seksi pengaduan, itu kami telusuri dengan cara investigasi ke lapangan, mengambil gambar, minta keterangan, dan kami dapat pelaku pengobatan itu, pengurusakan itu. Jadi inisialnya R, dia warga desa di Kecamatan Sidoan. Ya. Pengakuan dia kemarin, dia memiliki surat-surat kewenangan dengan kepemilikan lahan. Terus saya minta kopian juga, dan teman-teman dari seksi aduan membuat berita acara, kan itu ada salah satu SOP-nya kami. Setelah itu kami membuat pelaporan pengaduan juga ke teman-teman yang berwenang, itu pertama di DKP Provinsi, Balai Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah 2 Seksi 2 Palu, dan terakhir suratnya hari ini saya kirim itu ke Polres Parigi Motong sebagai aparat penegak hukum. Pak Idrus, hasil dari investigasi yang dilakukan di sana itu berapa luas yang sudah dia babat? Luasan itu kemarin kebetulan saya tidak terlalu banyak tahu tentang pakai alat, cuma kami perkirakan saja kemarin sesuai dengan kepemilikannya juga dia yang di sertifikat tanahnya. Perkiraan luas itu tidak sampai 1 hektar karena cepat diantisipasi. Saya juga memberikan masukan ke pemerintah desa, camat. Sebenarnya untuk pengolahan mangrove tidak ada akses untuk menutup pengolahan wilayah itu, tidak. Tapi kita harus ada aturan main. Sekarang kita lihat kewenangan pesisir, apalagi pesisir mangrove itu adalah di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Nah, makanya kami mengarahkan untuk segera membuat permohonan kalau dia mau untuk buat usaha, ya, membuat permohonan tertulis ke Dinas Kelautan untuk minta rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan. Apakah itu bisa dikelola, walaupun kepemilikan pribadi, ya? Apakah itu bisa dalam kegiatan apa misalnya? Atau randan dari arahan dari teman-teman dari Dinas Kelautan Provinsi. Setelah itu baru urus perizinan di kami, kan, misalnya izin lingkungannya dan izin berusaha yang lain di Dinas Perizinan Terpadu. Tapi itu Pak Idrus kemungkinan kira-kira bisa dipidanakan? Bisa saja dia masuk ranah pidana. Pertama kita lihat misalnya, apalagi kawasan itu kalau tidak salah itu kan sejak tahunnya 2010 ke atas, kawasan mangrove itu agak istilahnya lebih terkunci lagi, ya, susah untuk dapat pengolahan. Kalau memang kawasan itu banyak mangrove sejak awal. Karena saya lihat kemarin penjelasan juga pemilik bahwa kawasan itu memang tempat budaya, itu empang. Tapi sudah sekitar terakhir di pengolahan tahun 80-an, beberapa puluh tahun. Jadi saya arahkan kemarin, Pak, memang betul ini kawasan budaya, tapi kan sudah lama tidak dikelola. Ada aturan juga, kan, apabila walaupun itu pemilikan pribadi, kalau itu tidak terkelola itu kan bisa jadi milik negara gitu. Bisa saja saya bilang Bapak untuk kelola, tapi seperti saya bilang tadi itu Bapak juga bermohon ke rekomendasi dari instansi terkait. Tidak ada penutup akses untuk kegiatan sebenarnya. Banyak kawasan-kawasan mangrove yang bisa diolah juga, kan. Nanti tinggal lihat rekomendasi teknis dari teman-teman kelautan, karena mereka kan punya CZPM, mereka punya zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kan, di provinsi. Perda nomor 10 kemarin, kan, 2014 sebenarnya. Arahan mereka, apa yang mereka lakukan itu yang kita laksanakan. Tapi pada intinya itu bisa berpotensi dipidanakan. Bisa juga mungkin ranah-ranah
perdata juga bisa. Perdata Kan juga pernah bisa. kejadian zaman-zamannya Pindaki 2000 berapa Iya, ya? iya. Haji siapa itu? Itu kan kemarin dia langsung ke Pemda menghadap Pak Bupati untuk menghentikan kegiatan dan menanam kembali. Itu sudah kita kemarin kena arahan pimpinan kan. Iya. Tapi Pak Idrus, apakah betul di sana itu ada sebagian lahan itu yang masuk dalam tanah milik negara itu katanya apakah betul yang bersangkutan itu perjualbelikan? Informasi ini sebenarnya saya dapat dari Kades juga kemarin. Iya. Sebenarnya saya belum tahu apakah ini perjualbelikan atau bagaimana. Apakah dia yang jual beli, apakah orang lain, karena termasuk lahan-lahan yang ada rumah makan itu, Iya. terus ada sarang walet di situ. Itu ada beberapa permasalahan kemarin nggak ada dari Kades. Cuma untuk jual beli saya belum tahu pasti informasinya apakah terjadi jual beli, apakah pihak pemilik lahan itu yang saya bilang tadi yang punya jual atau bukan gitu. Karena memang terjadi polemik sekarang jangan masalah itu. Tapi Pak Idrus, kira-kira walaupun dia punya surat-surat bukti-bukti bahwa memang itu kepemilikan, Ya. tetap bisa diproses hukum atau perdata. Iya, kita lihat begini, istilahnya walaupun kita punya lokasi, tapi itu merupakan salah satu ini saya takutnya kawasan konservasi ya, Iya. karena dia mangrove. Makanya saya bilang sebelum kita berusaha kita konfirmasi ke dinas teknis dulu, kita mau bukti pemilikannya kita dan sebagainya, mau jenis usaha apa yang kita mau lakukan, itu kan bisa nanti dapat arahan dari kita teknis terkait ya. Iya. Apalagi kewenangan kan sekarang bukan kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi.